Alasan pemain diaspora Ocean Erwin Lim dicoret timnas jelang Piala Dunia U17. Yang kedua, laga persahabatan persiapan Pildun U17 timnas adaptasi tanpa M. Iqbal. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini untuk Anda. Di informasi yang pertama, alasan pemain diaspora Ocean Erwin Lim dicoret dari seleksi Timnas Indonesia U17, padahal perhelatan Piala Dunia U17 2023 sudah di depan mata. Beberapa waktu yang lalu PSSI telah memanggil pemain diaspora asal Spanyol Ocean Erwin Lim untuk mengikuti seleksi pemain Timnas Indonesia U17 menjelang Piala Dunia U17 2023. Ocean Erwin Lim merupakan pesepak bola kelahiran Jakarta 12 Mei 2008. Saat ini ia berusia 15 tahun, masuk dalam kualifikasi usia untuk bermain di Piala Dunia U17. Ya, sejak usia 7 tahun Ocean sudah mencuri perhatian nasional karena menjadi talenta muda Indonesia yang menimba ilmu sepak bola di Akademi Marchet Football Spanyol. Seiring waktu, Ocean berlabuh ke Union Deportiva Fornells, salah satu klub lokal di Girona. Sementara di musim 2022 sampai 2023, ia juga bermain impresif untuk FC Cardedo. Ya, sang ayah Erwin Lim menuturkan jika musim ini Ocean akan menjalani tantangan baru di UE Fornells, tim Cadet A Divisi Honor atau kompetisi sepak bola divisi utama Catalan. Divisi Honor adalah divisi tertinggi di Provinsi Catalan dan hanya 16 tim terbaik dalam satu grup dan kurang lebih 350 anak terbaik dalam satu provinsi yang akan bersaing dalam satu season ke depannya. Lawan-lawan besarnya seperti Barcelona, RCD Espanyol dan FC Girona, dan season akan dimulai pada September 2023 lagi, kata Erwin Lim saat dihubungi oleh awak redaksi berita olahraga. Mengingat saat ini masih masa pramusim, maka Ocean Erwin Lim diizinkan UE Fornells untuk bergabung dalam seleksi Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Lalu apa alasan Ocean dicoret dari Timnas U17? Ya, Ocean Erwin Lim diketahui memang mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 di Senayan, Jakarta. Namun ia tak dipanggil ke skuad Garuda United U17 yang melakoni laga internasional di Bali. Saat dikonfirmasi oleh awak redaksi berita olahraga, Ocean tidak masuk dalam daftar prioritas pemain Timnas U17 karena usianya lebih muda daripada yang lain. Dengan begitu, Ocean memutuskan kembali ke Spanyol dan melanjutkan sesi latihan pramusim bersama UE Fornells. Faktanya, Ocean sendiri memang sering bermain setingkat lebih tinggi dari usianya. Saat Ocean baru menginjak usia 15 tahun, ia sudah bermain bersama tim usia 16 tahun. Bahkan Ocean juga tipikal pemain versatile atau bisa ditempatkan di beberapa posisi sesuai dengan kebutuhan pelatih. Kelebihan Ocean ada dua ya di kakinya. Jadi posisi Ocean bisa di left back atau right back. Biasanya Ocean main di babak pertama sebagai back kiri dan back kedua dan di babak kedua sebagai bek kanan. Tetapi bisa juga sebaliknya tergantung kebutuhan tim, kata sang ayah. Sebagai bek sayap, Ocean Erwin Lim mengidolakan Marcelo yang mengadopsi beberapa teknik dari idolanya tersebut. Ya, pemain favoritnya adalah Marcelo yang dianggapnya sebagai left back sempurna. Sementara klub favorit Ocean adalah Manchester City, dilihat dari gaya bermain timnya. Tugas sang ayah. Dan informasi yang lainnya, Timnas Indonesia U17 akan menjalani sejumlah laga persahabatan dalam persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Damang Muhammad Iqbal Gwijangge bakal absen dalam laga melawan tim lokal itu. Diketahui Iqbal sebelumnya sempat melanjutkan pendidikannya di Puskas Akademia Hongaria. Pelatih Timnas U17 Bima Sakti mengatakan Iqbal akan absen saat Timnas U17 melakoni laga persahabatan dengan tim lokal. Garuda Muda melakukan uji coba dengan 3 tim lokal di antaranya Persis Youth sebelum melakukan uji coba melawan Timnas Korea Selatan U17 pada tanggal 30 Agustus nanti. Iqbal semakin dewasa, dia leadership di tim. Ya, kita akan lakukan uji cobalah dengan tim lokal tanpa Iqbal, kata Bima di sela pemusatan latihan Timnas U17 di Stadion Sriwedari Solo pada Jumat. Bima berharap skuadnya bisa bermain bagus tanpa kehadiran wonderkid Barito Putra itu. Ya, karena kita nggak bisa berharap pada Iqbal terus, pengalamannya
pengalaman sebelumnya tanpa Iqbal kita kocar-kacir. Tapi kita harus berusaha, siapapun yang main kita harus siap dan adaptasi, ujarnya. Sebelumnya di Solo, pemusatan latihan timnas U17 dilakukan di Bali. Di sana Garuda Muda sempat melakukan pertandingan persahabatan melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18. Dalam laga itu, Garuda Muda kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A dan kalah 2-3 dari Kashima Antlers U18. Barcelona sudah matang, mereka melakukan press, tekanan di depan, dan Kashima kemarin mereka fight. Kita kesulitan saat kita di press. Kita latihan dari Selasa kemarin sampai hari ini dan ada beberapa topik yang kita benahi, ucapnya. Hingga sekarang 29 pemain masih mengikuti pemusatan latihan di kota Solo. Namun komposisi timnas U17 yang lolos untuk Piala Dunia U17 masih belum diumumkan. Bima Sakti masih akan melakukan seleksi sejumlah pemain yang lolos dari 12 kota di Jakarta pada 15 sampai 17 Agustus mendatang. Sejumlah pemain diaspora juga masih dalam pantauan. Jadi setiap TC nanti kita maksimal ada 34 pemain, tapi ini tinggal sisa 29 pemain. Dan kita akan siapkan 26 pemain termasuk kiper 4, sementara 29 pemain ini kebanyakan pemain lama, ada diaspora juga. Pungkas Bima Sakti. Di informasi selanjutnya, Timnas Indonesia U23 sangat membutuhkan kehadiran Rizky Ridho. Karena itulah Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji meminta bantuan masyarakat agar Persija Jakarta bersedia untuk melepas Rizky. Seperti diberitakan sebelumnya, Persija menolak melepas Rizky Ridho ke Timnas Indonesia U23 untuk ajang Piala AFF U23 2023. Pasalnya turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA. Selain Thomas Doll, Bernardo Tavares selaku nahkoda PSM Makassar juga disebutkannya enggan mengirimkan Zaki Ashraf ke tim Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 telah memulai pemusatan latihan di Jakarta pada 10 Agustus 2023 dan sebelum berkancah di Piala AFF U23 2023 pada 17 sampai 16 Agustus di tahun ini. Jadi pada kesempatan ini saya berharap ya dukungan dari masyarakat. Sebab kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, kami pun akan kesulitan. Sebab pelatih asing itu selalu kepada bukan kalender FIFA, selalu itu. Kata pria yang juga CEO Bayangkara FC tersebut. Sumarji merasa peran Rizky Ridho akan sangat krusial bagi Timnas Indonesia U23 2023 di Piala AFF U23 2023 jika melihat dari sisi kualitas, pengalaman dan statusnya sebagai kapten tim. Sementara kami ini butuh tenaganya, pemain yang sangat memang dibutuhkan. Apalagi kami lihat kapten Timnas Indonesia U23 itu ya memang Rizky Ridho. Kalau kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho saja tidak dikasih, yang harus kami pikir pada saat kami ada pertandingan, pada saat kami ada turnamen lawannya negara lain, Malaysia, Vietnam sampai Thailand. Terus kami kalah, hasilnya minus, mau ditaruh di mana harga diri bangsa? Kok kayaknya kami ini hanya manggil satu orang aja susahnya minta ampun. Saya kira ini perlu jadi perhatian kita semua dan saya minta dukungannya untuk masyarakat. Ya kalau saya ini atas bantuan masyarakat Indonesia, Rizky Ridho bisa dikirim ya kami berterima kasih karena memang itu yang dibutuhkan. Satu tadi saya bilang kepada kapten, dia kapten. Sosoknya Rizky Ridho itu bisa membuat tenang tim dan bisa membawa aura positif kepada tim. Dan pertanyaannya kalau tidak ada Ridho ya kami repot juga.